Pengakuan Crazy Rich asal Grobogan, Joko Suranto usai terkenal dan disebut sebagai Crazy Rich. Tapi kan ini kan viral nih Pak, disebut dengan Crazy Rich Grobogan. Dengan penyebutan Crazy Rich sendiri, menurut Bapak komentarnya gimana Pak? Kalau pertanyaan itu sekarang, itu saya sudah bisa terima. Tapi kalau pertanyaan itu di awal viral, jujur aja waktu itu ya saya terlek pindu, terlek. Kenapa itu Pak? Saya masih bisa juk solo kan? Iya maksudnya. Ya karena saya masih punya usaha dan kemarin Crazy Rich kan quote and quote mengalami permasalahan hukum, kemudian ternyata tuh flexin, kan citra Crazy Rich kemarin tuh kan jatuh. Saya orang usaha loh, yang namanya performa reputasi itu nomor satu. Jadi ya tetap goyah di situ. Sampai hampir seminggu lah saya ya meneng baik. Itu benar-benar di rumah itu sama istri saya mantau aja gitu. Bahkan aktiviti kita secara perusahaan dengan buka bersama dengan kolega-kolega itu saya nggak berani upload karena kita masih grogi gitu. masih ya seperti itu. Kayak nyangka berarti kalau disebut Crazy Rich pada awalnya itu Pak, nyangka nggak Pak? Ya orang Pak, kita ini kan nggak ngerti ya, itu kan sesuatu yang natural. Kita juga nggak pernah ketemu wartawan, nggak pernah press release, nggak pernah info sana sini. Ya pokoknya kalau sama orang desa, Bismillah ya, doain ya, kita mau kerjakan. Saya mah cuma begitu aja. Yang memviralkan juga nggak tahu ya? Kalau tahu nanti dia akan saya kasih baju koko, gua yang kasih 3. Masih mencari orangnya Pak? Enggak lah. Itu let it be lah. Itu cara Allah untuk mendidik kita bahwa kebaikan itu masih ada di masyarakat kita, bahwa dengan kebaikan itu bisa mensejahterakan banyak orang. Rasanya begitu aja. Baru berani keluar rumah kapan Pak? Oh ya kalau berani rumah kan, saya juga nggak ini ya berani. Saya kan masih mengundang di Bandung waktu itu, tapi belum begitu dahsyat. Tapi begitu ada yang Mas ini viral Mas, ya itu saya hati-hati. Itu seperti itu. Tapi teman-teman ya karena lingkungan kita lingkungan profesional yang kita ajak makan juga kolega-kolega, ya kita berbicaranya nggak membuat saya worry lah, karena mereka rata teman saya udah tahu karakter dan apa yang kita lakukan gitu. Setelah viral kayak gimana? Apakah sekarang juga banyak yang nge-DM atau Lebih terkenal dari sebelumnya. apa namanya minta bantuan gitu? Ya kalau lebih dikenali ya. Kemudian yang nge-DM minta bantu iya. Terus apa lagi, banyak hal yang ada perubahan lah. Tapi yang tidak berubah adalah bahwa persepsi saya, prasangka saya adalah selalu positif, berprasangka baik saja kepada siapapun, kepada apapun, kepada ketentuan Allah. Nah sehingga saya insya Allah tidak punya pikiran ataupun hal yang tidak bagus di hati saya. Capek, rugi, keburu mati nanti. Kira-kira seperti itu. Jadi memang sedih, menyakitkan ketika ada yang minta tolong nggak bisa bantu, itu sedih jujur aja, pasti itu. Aduh. Tapi pada saat tertentu rasionalitas kita kan juga masih terjaga. Apa itu? Kok tiba-tiba orang gampang meminta? Itu juga sebenarnya sebuah keprihatinan gitu loh. Karena begitu prinsip meminta itu ya kecuali sudah dibuktikan bahwa memang dia sudah berusaha dalam posisi kapasitas terbaiknya, kesempatan terbaiknya, adalah yang namanya ketidakberuntungan dalam hidup. Tapi kalau beberapa kali saya review ini usia masih sekian begini kok gampang banget itu, ya itu ada yang harus diperbaiki di mentality kita, di masyarakat kita. Itu yang pertama. Yang kedua itu menyadarkan bahwa di masyarakat kita tuh banyak yang quote and quote
secara akses ekonomi, akses pekerjaan itu belum terjawab. Nah, itu menjadi PR bagi kita semuanya, apalagi saya nggak akan menyinggung pemerintah dahulu lah. Setidaknya kita berpikir bagaimana kita punya kontribusi, punya hal-hal yang baik yang bisa kita distribusikan seperti itu. Ya, itu keluarga yang insya Allah sudah yakin dengan karakter, kapasitas, bahkan integritas kita. Apa itu? Berbagi kebaikan. Itu mereka sudah ya bukan mengimani ya, tapi itu sudah menjadi tekad kita bersama bahwa kita semuanya berhidup untuk kebaikan, berbagi kebaikan, dan harus bisa membawa manfaat buat sesama. Itu isi saya semuanya begitu. Itu dari cara kita melakukan banyak hal yang mengeluarkan uang itu kan bukan sesuatu yang mudah. Jadi sekarang ini saya pertanyaan sebaliknya, Anda mestinya menjaga saya untuk menjadi presiden karena apa? Nggak ada presiden itu yang sudah bangun jalan dengan uangnya pribadi, itu ya. Berarti saya punya nilai lebih baik kan? Gitu. Ini bangun jalan, itu kata politisi. Tapi niat untuk terjun ke dunia politik itu sebelum ini terkenal atau saat dulu? Nggak ada, Mbak. Saya itu pokoknya niatnya produktif, berbagi. Pokoknya dua akeh kasihkan yang banyak. Tapi kalau untuk ada peluang di politik, ayo gitu, Pak. Enggak juga. Gini loh, kalau saya harus mengorbankan kebaikan, nilai kebaikan, manfaat dari apa itu saya nggak bisa. Gitu. Jadi taruhlah kita pengen melakukan kebaikan dengan menjadi presiden, tapi dari niat awal, cara yang kita lakukan, roadmapnya harus tetap dalam baik. Karena apa? Sudah begitu aja belum tentu hasilnya baik. Artinya jangan sampailah nanti di akhirat saya harus mempertanggungjawabkan sama mbak-mbak ini, kamu jadi presiden nggak ngapa-ngapain, misalkan seperti itu. Saya nggak. Insya Allah mbak-mbak akan menjadi kebaikan kita bersama. Setuju kan? Setuju. Kalau nggak setuju, kepeli. Tapi begini, cerita Caimin ini mungkin biar sampai sama beliau. Saya tuh pernah, dan wallahi saya ada di Masjidil Haram, itu pasti orang Jawa Timur. Caimin ya? Apakah wajah saya mirip Caimin? Saya nggak tahu ya. Kemudian saya bukan Caimin. Dia balik lagi ke belakang itu. Balik lagi. Cak, ini Mekah loh, Cak. Nggak boleh ini ngapusi loh. Loh, sampean aku suruh ngapusi, aku tuh Caimin. Sampai bilang begitu. Oh ya, yang benar, Pak. Iya, saya itu bukan Caimin gitu. Semoga Caimin adalah seperti orang yang di Mekah tadi berprasangka baik menjadi kebaikan buat negeri. Ada orang PKB kan di sini. Ya. Ini sinyal atau bagaimana? Ya. Saya nggak pernah punya maksud apapun. Saya senang dengan Caimin, apalagi yang muda-muda memimpin partai. Generasi ini harus selamatkan, generasi ini harus berpikir buat yang muda-muda. Karena yang tua-tua ini kan mestinya tinggal mendoakan, berbuat baik, memberikan contoh yang baik gitu. Dan nggak perlu terlalu ngotot ini apa klan saya, ini siapa harus berkuasa ini. Suatu saat Anda menyesal di alam kubur. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta nyalakan notifikasinya.